Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapel ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah siang hari ini kedatangan tamu istimewa dari pimpinan Saka Bakti Husada ya Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Asep, teman-teman semuanya dari Saka Bakti Husada dan dari seluruh Indonesia. Saka Bakti Husada seluruh Indonesia. Baik, kenalkan diri saya. Iya, siapa Pak? Saya orang lama Pak. Nama saya Bambang Sarjono. Iya Bapak. Dulu merintis dari Puskesmas di Kalimantan Barat sampai pensiun dari Kementerian Kesehatan. Kayak begitu. Kemudian karena kaitannya dengan Saka Bakti Husada, saya sekarang sebagai semacam tim majelis pembimbing majelis pembimbing Saka Bakti Husada. Ya, dan pembina juga di situ ya. Nasional. Jadi Mabis Saka nasional Pak ya. Mabis Saka nasional. Saya sendiri Mabis Saka Bapak ke Semarang. Ya. Dulu pernah di Batam jadi Mabis Saka Kota Batam. Bapak bisa digambarkan aktivitas SBH nasional ya Pak ya saat ini Pak. Baik. Ya karena kemarin ketika ada COVID mungkin sempat kita agak mundur kegiatannya. Betul, Kak Asep. Saat COVID menjelang sampai kemudian hampir 2,5 tahun ya. Iya, kita ada kegiatan kepramukaan di seluruh Indonesia itu hampir dikatakan vakum atau surut dan vakum. Karena kita tahu sendiri bahwa penularan begitu cepat dan juga cara-cara seperti bertemu dengan teman-teman pramuka, latihan-latihan di lapangan sudah tidak mungkin lagi. Sehingga saat itu diadakan peraturan-peraturan PPKM dan lain-lain. Betul. Namun Saka Bakti Husada tidak tinggal diam saat itu. Waktu itu pimpinan Saka Bakti Husada, teman-teman di Kementerian Kesehatan itu berpikir bagaimana supaya menyatukan kita semua teman-teman dari seluruh Indonesia. Saka Bakti Husada supaya tidak vakum, sehingga diadakanlah salah satu acara namanya waktu itu WOS ya. WOS ya. Jadi itu adalah webinar on health, yaitu webinar on Scout. Webinar on Scout ya. Sudah berapa kali dilakukan dan itu tidak terasa 2 minggu sekali, tapi mungkin sudah berlangsung 2 tahun ini. Udah berapa edisi berapa ya? Karena ada di tempat yang tahun ini sudah 12 tahun ini. Saya waktu di Batam sekali membuka, kemudian kemarin alhamdulillah jadi pemateri. Luar biasa. Jadi sesungguhnya itu salah satu cara untuk merekatkan hubungan antara kakak-kakak anggota Saka Bakti Husada di Indonesia melalui webinar seperti itu. Katanya informasi ada Pertinas ya Pak? Ya. Gambaran Pertinas yang akan dilaksanakan bagaimana Pak? Mungkin gini, tentang Pertinas ini Pergamanan Bakti Nasional SBH akan diadakan nanti, dan sponsornya teman-teman dari Ciloto luar biasa. Iya betul, memang Ciloto luar biasa. Dan Bapak Semarang nggak boleh kalah dalam hal yang kebaikan ya. Iya. Nah, mungkin namun kalau diizinkan Kak Asep, saya ingin menyampaikan justru topik saya ke Semarangnya apa. Oh gitu, ya, baik. Silakan Pak, Kak. Teman-teman semuanya dari SBH Nasional dan juga di daerah-daerah, sesungguhnya saya hadir di sini mewakili teman-teman dari pimpinan Saka Bakti Husada Nasional. Karena begitu banyak acara sehingga mereka meminta saya untuk mewakili dan datang. Siap. Nah, topik yang diminta adalah tentang SBH sebagai tenaga kesehatan strategis. Cadangan strategis ya. Nah, ini ya. Ini mungkin bisa dijelasin menarik nih. Nah, cadangan strategis ya. Baik. Sebenarnya untuk masalah kesehatan kita sudah tahu banyak tenaga kesehatan itu kan berbagai macam kriteria ya. Berapa kriteria Pak? Kalau Japungnya ada 30 jabatan fungsional. Jabatan fungsional ada 30 dan macam-macam dari keahliannya. Kalau dokter spesialis luar biasa ya. Nah, semua itu baru bisa berjalan kalau semua berjalan normal dan nanti negara aman.
kemudian juga tidak ada huru-hara, Betul, tidak ada bencana, semua mesin berjalan, rumah berjalan. Nah, itu bisa ditangani oleh tenaga-tenaga yang memang sudah seperti itu, job desk-nya sudah jelas. Ya, sedang badatun taibatun norabun gabur. Ya, itu cita-cita kita semuanya. Namun ada kalanya negara dalam keadaan genting, gawat, bencana, bahkan perang. Nah, saya mau mengingatkan kita semuanya pada waktu tahun-tahun 1960-an ya, di mana ada konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Nah, saat itu tenaga yang diperlukan adalah untuk membela negara. Saya tidak bicara politik di sini, tetapi sebagai warga negara kita harus menjaga negara kita sesuai dengan tujuan nasional, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga tenaga-tenaga yang ada dulu dilatih. Betul. SMA mahasiswa dilatih untuk turun sebagai sukarelawan. Dan sempat juga dikirimkan beberapa waktu itu ke Kalimantan Utara, di Kora ya, seperti Herlina ya. Kemudian juga ada Trikora, ya. Tapi intinya di mana tenaga yang utama itu bisa mengatasi ya sudah tidak masalah. Tapi di mana keteteran itu tenaga kita harus siap. Nah, bela negara ya. Bela negara. Nah, dalam hal ini nakes kita siapkan untuk itu. Sekali lagi yang formal yang sudah ada eksis silakan sesuai dengan job desk-nya. Tetapi di mana negara memerlukan, di mana ada genting, ada huru-hara atau bencana alam, bencana yang lain-lain itu harus siap-siap turun. Nah, segala sesuatu itu harus dipersiapkan sebenarnya, harus dilatih. Nah, Saka Bakti Husada sebagai salah satu unsur penting dalam gerakan pramuka di bidang kesehatan ya Pak ya? Bidang kesehatan harus kita siapkan itu. Dan sesungguhnya yang namanya tenaga kesehatan cadangan strategis formal itu mungkin baru akan dibentuk ya. Gitu ya. Ini kita baru dalam proses pembentukan dan juga baru istilahnya mengumpulkan juga kira-kira jenis-jenis apa saja. Namun dengan tenaga SP yang ada, sesungguhnya teman-teman di SP sudah punya dasar-dasar sendiri. Ada yang perawat, ada dokter, ada tenaga kesehatan lain yang turun tangan waktu negara memerlukan. Bencana ya, itu sudah turun otomatis. Nah, mungkin sudah terbiasa ya kalau bencana ya. Ya kalau COVID kemarin juga bencananya lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Kemarin juga kan jubirnya bukan dari Kemenkes dulu ya, langsung oleh negara gitu diambil. Nah, ini himbauan dari Kakak Menteri Kesehatan kita. Itu sangat bagus bahwa tenaga pramuka atau kakak pramuka dipersiapkan untuk sebagai tenaga kesehatan cadangan strategis. Jadi kakak sebagai pimpinan Mabisaka Pusat ya, menyambut baik ya Pak ya? Menyambut baik tersebut ya. Menyambut baik dan sekarang kita belajar sedikit melihat negara lain. Tidak usah jauh-jauh di Eropa. Nggak usah jauh-jauh Eropa. Nggak usah. Itu ada. Kalau nggak jauh-jauh kan Singapura, Malaysia ya. Oh ini Eropa ya. Nggak, ini contoh yang bisa terbayangkan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Perang Ukraina dan Rusia, betul. Itu bagaimana kita lihat negara Ukraina dan Rusia yang tadinya damai, tentram, sekarang sudah saling berhadapan ya. Saling berhadapan dan nggak hancur-hancuran, nggak tahu kapan akan diakhiri. Tetapi istilahnya itu sudah perang benar-benar. Dan saya tidak tahu apakah cadangan strategis juga di sana juga berlaku, karena semua sudah masing-masing turun tangan sesuai dengan bisanya apa. Ya, cadangan strategis dari Indonesia karena mereka nanti habis. Ya kan perang terus. Kita tidak mengharapkan itu. Iya. Kita berharap segera berakhir. Damai. Dan kita ingin kok negara, semua negara itu aman, damai, tentram, dan kemudian juga yang abadi, walaupun itu katanya tidak mungkin. Yang namanya perang itu kalah jadi abu, menang jadi arang kan Pak. Betul. Mungkin itu Kak Asep yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ngobrol-ngobrol saja. Baik. Harapan terkait dengan SBS secara umum kepada Mabisaka yang ada di provinsi, kabupaten, kota sebagainya apa Kak? Baik. Kakak sekalian, para pamong dari SBH, kita sudah lama
berdiri loh. Saka Bakti Wisada udah berapa? Baru saja ulang tahun yang keberapa? Nah, silakan nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang ingin saya sampaikan adalah saya atau kami dari Saka Bakti Wisada Nasional terima kasih atas greget dan semangat dari kakak-kakak yang di daerah. Iya, betul. Terus terang saja. Kami di pusat kadang-kadang mohon maaf ya, itu kadang-kadang agak malu sendiri ya. Daerah begitu bergegas, begitu apa yang ada, tapi kita belum siap juga nih. Dan saya tidak akan menutup-nutupi ya, hanya mengatakan bahwa rasa apresiasi kita, kami semua kepada kakak sekalian, kami acungi jempol dan kami masih konsolidasi di pusat juga ya. Mudah-mudahan sebentar lagi ada pimpinan yang baru, pimpinan dari Saka Bakti Wisada. Karena sekarang masih PLT. Oh, PLT semua. Sekarang Kak Wiwit. Dulu saya juga PLT Pak, PLT Paguyuban Asep Dunia, pejabat lillahi ta'ala. Jadi PLT-nya pejabat lillahi ta'ala. Ikhlas. Proyek thank you ya. Proyek thank you. Jadi tetap bersemangat Kak, dan kakak-kakak bisa meneruskan saja dari 6 krida yang ada, kalau dipelajari terus ya. Kami di pusat juga masih ingin berusaha mencari yang baru, termasuk nakes ini apakah nanti dalam bentuk krida yang baru, masih kita susun dalam satu tim. Krida kesehatan lingkungan, Jakarta kemarin kena polusi, turun nggak sebenarnya Pak? Kak? Ini, saya ceritakan. Kebetulan saya punya teman yang di BMKG ya. Iya, BMKG. Ya, itu ini pencerahan buat kita SBH nih. Walaupun mungkin tidak langsung terjun ya. Tapi penjelasan ini kasus di Jakarta dengan polusi mungkin bisa terjadi di kota lainnya Kak ya. Sesungguhnya begini Kak sekalian, jadi kita sudah tahu sebabnya ya, bahwa kemarau panjang dan juga ada polusi udara dari fenomena La Nina sama El Nino ya kan? Nah itu. Dan ditambah lagi dengan tidak turunnya hujan. Betul. Saya tidak tahu di Bogor apakah yang namanya kota hujan betul-betul kering, Pak. Iya, kabarnya kan sama merata ya, karena situasi. Nah, makanya yang dulu yang biasa kota hujan, sekarang pun kering kan. Nah, itu seperti itu. Jadi ini fenomena ini sangat kita rasakan semuanya. Iya. Nah, dari pertanyaan Kak Asep bahwa apa yang bisa kita lakukan? Kalau fenomenanya kita sudah tahu. Iya. Saya contoh saja, saya tadi dari Jakarta pas terbang pagi jam 7 itu kelihatan agak gelap. Sampai di atas memang agak terang menuju ke Jawa Tengah itu mulai terang-terang, dan mulai sampai Semarang di Jawa Tengah ini mau mendarat sudah mulai terang juga ya. Tidak sepekat Jakarta, tetapi ini masih kalah dibanding dengan suasana atau cuaca di Jayapura. Itu yang masih bersih sekali. Oh gitu ya. Berarti artinya mungkin ada pengaruh alam yang seperti hutan masih betul. Di sana gitu, penjagaan hutan masih baik, hutan masih terlindungi, intinya masih hijau. Nah di Pulau Jawa ini sudah parah, kalau saya katakan parah. Nah penghijauannya ya Kak ya. Kemudian juga ada teman-teman saya yang masih praktek, dokter spesialis anak, mereka cerita, wah Kak Bambang sekarang banyak pasien nih, sudah sebulan ini banyak anak-anak sakit. Ya penyakit asmanya muncul lagi. ISPA-nya ya Kak ya. ISPA dan asma juga. ISPA dan asma. Jadi jangan Asep aja. Ya. Itu juga mulai muncul lagi. Nah, teman-teman tadi mengatakan bahwa walaupun sudah dibuat hujan buatan, kan akan dicoba ya. Tapi itu juga tidak bisa menolong banyak karena begitu luas yang terpengaruh, maksudnya yang dampaknya ini luar biasa. Artinya penanggulangannya nggak bisa seketika ya kan? Bisa seketika. Iya. Nah, kebetulan kok bersamaan juga dengan kalau kita bicara di Jogja ya, itu masalah sampah yang tidak bisa disalurkan. Saya tidak tahu, mohon maaf teman-teman di Jogja, saya juga orang Jogja, tapi saya tahu sampah di Jogja menggunung ya. Apalagi di Bandung itu ada kebakaran, jadi sampahnya memang dan bahkan kebakaran tempat sampah ya. Betul. Bahkan ada fenomena baru, ada di kampung saya misalnya, di Kota Baru di Jogja ya Pak. Mohon warga di luar Kota Baru dilarang membuang sampah di sini. Karena apa? Warga udah susah bawa plastik, dilempar di sini. Nah, sampai seperti ini bagaimana nih? Nah, ini tentu himbauan ini kepada seluruh pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten juga diatasi lah. Karena kalau orang punya sampah
nggak mungkin disimpan, Pak. Betul. Dibuang atau dibakar. Nah, dibakar tambah lagi. Iya. Jadi mohon bapak-bapak yang berkepentingan berwenang ya, bagaimana mengatasi hal ini? Iya. Artinya juga SBH nanti coba kita turun. Saya kebetulan dari dulu pernah aktivitas bank sampah juga istri saya. Jadi itu memang harus ada inisiatif, ada kewenangan yang kuat dari pemerintah daerah. Ya. Karena pada prinsipnya di dalam undang-undang tentang sampah itu sendiri dikatakan sebetulnya tugas pemerintah itu 10% atau berapa, karena selebihnya harus ada reuse, recycle sebagainya oleh masyarakat. Jadi yang bisa diolah-olah, kemudian bisa dipilah-dipilah. Baik, Bapak Kristen yang saya hormati, karena waktu juga yang batasi kita, ini timernya udah jalan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.